Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aku ucapkan untuk teman-teman angkatan 2019, buat abang-abang angkatan 2018 juga yang ada di room Zoom malam hari ini. Sebelumnya, mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan di sini aku Nurul Antika dari Teknik Lingkungan 2018 yang insya Allah bakalan nemenin kalian semua selama e-tutor ini berlangsung. Sebelumnya, gimana nih teman-teman 2019? Ada yang udah asistensi belum ya? Udah Mbak. Udah Mbak, dengan Ibu Sepia. Oh udah. Oke, Bu Elita belum, udah. Mbak. Ada juga yang belum ternyata. Nah, buat teman-teman yang udah dan yang belum, insya Allah e-tutor malam hari ini bakalan useful banget buat semuanya. Apalagi buat yang belum, pasti kan teman-teman kayak bingung banget nih, tugas besar plumbing nih harus diapain ya, harus digimanain sih, arahnya mau kemana nih, tugas besar plumbing ini mau dibawa kemana sama kita, sama teman-teman angkatan 2019. Nah, oleh karena itu, insya Allah dari HMTL menyediakan wadah dalam bentuk e-tutor ini selama beberapa waktu ke depan buat teman-teman 19 supaya bisa mempermudah kalian dalam pengerjaan tugas besar plumbing di semester ini. Apalagi pasti pada masih kaget kan ya, karena ini kan tugas besar pertama kalian dan kayak masih tanya-tanya nih, ini gimana ya Mbak, maksudnya apa ya Bang, gimana nih kelanjutannya. Nah, oleh karena itu pantengin aja, perhatiin aja e-tutor malam hari ini karena insya Allah bakalan useful banget buat kalian, buat pengerjaan tugas kalian di semester ini. Nah, selanjutnya gak akan bosan aku ingetin buat teman-teman on cam dulu yuk sebelum kegiatannya dimulai. Nah, daripada lama-lama, kita langsung aja kita sambut tutor kita. Nih, asik banget nih. Ciri-cirinya rambutnya panjang, asik. Rambutnya hitam, nggak diwarna-warnain nih, orangnya suka natural gitu. Terus abang-abang ya kan. Terus yang pasti dia seru banget, asik banget, pinter apalagi. Kalau nggak pinter nggak mungkin kan jadi tutor kita di sini. Dan mungkin dari teman-teman 19 udah gak asing lagi karena abang yang satu ini tuh salah satu asisten laboratorium di praktikum kalian semester ini. Nah, langsung aja kita sambut, please welcome Bang Arya Danurdoro dari Teknik Lingkungan 2018. Halo Bang Arya. Halo. Dipanggilnya mau Bang Arya atau Bang Aryo? Bang Aryo sih. Oke, Bang Aryo. Wih, banyak fansnya nih. Abang hits, idaman banget, asik. Ramai banget ya di room chatnya. Nah, sambil ingetin lagi buat teman-teman, wah banyak fansnya Bang. Bang Aryo aku padamu, tuh. Banyak banget yang excited dan kita nggak nyangka banget ternyata partisipan di e-tutor malam hari ini tembus 129 orang, termasuk sama Abang ber-18-nya. Semoga teman-teman yang udah hadir insya Allah nggak akan nyesel dan bisa diajakin lagi ya buat yang belum hadir karena kayak sayang banget kalau baru join di tengah-tengah kan, kalau misalnya join dari awal sampai akhir kenapa enggak gitu ya kan. Mungkin dari Bang Aryo udah ready? Udah sih. Oke, kalau gitu waktu dan tempat aku persilakan untuk Bang Aryo. Buat teman-teman yang mau nanya nanti bisa di-keep dulu ya, nanti ada sesi tanya jawabnya di akhir. Oke, silakan Bang Aryo. Oke, izin share screen ya. Monggo. Udah ke share screen belum ya? Sudah Bang. Oke. Nah, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini aku sebagai tentor plumbing kebetulan itu oleh himpunan bakal menjelasin terkait tugas besar plumbing ke kalian. Nah, jadi ini aku pakai template angkatanku dulu ya.
Jadi intinya sebenarnya hampir sama kok untuk angkatanku sama angkatan yang sekarang ini buat tugas plumbing-nya kurang lebih sama. Yang pertama itu sama-sama gedung perkantoran. Kayaknya aku juga udah sempat lihat sama-sama gedung perkantoran juga. Nah, terus untuk pengerjaannya juga pakai AutoCAD juga masih sama. Cuman jumlah lantainya juga beda ya kayaknya, beda. Terus sama yang ini yang penting nih, referensinya masih sama. Kebetulan kan, masih pakai SNI yang 2015 sama Tokyo Morimura ini sama SNI juga. Nah, mungkin kalau laporan kurang lebih masih sama sih ya, bab statusnya kayak latar belakang, masuk tujuan, mungkin terus nanti sebentar. Ada ketutup hitam-hitam nggak sih di screen-nya? Ada Bang. Ada Bang. Ya? Jadi ini kayak contoh laporanku, bab 1 itu kan dia mintanya berisi latar belakang. Jadi kayak apa sih yang bakal kalian rencanain, yang melatar belakangi dari proses perencanaan plumbing itu seperti apa, fungsinya itu sebenarnya tujuannya utamanya itu untuk apa. Tuh, terus sama maksud dan tujuannya juga, ruang lingkup perencanaan yang bakal direncanakan itu nanti meliputi apa saja. Ya, yang pertama tuh jelas air bersih, kemudian ada air buangan. Air buangan tuh ada grey water, black water, nanti aku jelasin lagi, sama sistem air hujan, dan yang terakhir perhidran. Itu yang terkait yang utamanya terkait perencanaan plumbing. Nah, habis itu ada kriteria perencanaan. Kriteria perencanaan itu kurang lebih isinya kayak teori yang dipakai atau referensi, atau mungkin yang kalau kayak laporan praktikum kayak dasar teorinya dari praktik dari Tubes ini itu apa aja. Nah, sebenarnya Tubes ini mengacu sama SNI ini 8153 2015. Kurang lebih isinya sama juga. Ini mungkin sistem kayak kebutuhan air bersih, kemudian ada air buangan sama perhitungan air bersih. Gitu-gitu sih. Kurang lebih sama juga. Terus sama terkait detail desain sistem plumbing lah. Ini masuknya ke desain pakai AutoCAD. Desain ke lebih detail dari tugas utamanya itu ya mendesain ini kan. Nah, habis itu nanti setelah ini nanti aku bakal jelasin pakai AutoCAD-nya juga. Terus nanti kalau yang bab 4 ini POK RAB itu kayak ngitung jumlah biaya yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan plumbing ini. Nah, karena kalau dulu ada 2 denah, ada tipe A, tipe B, kayak gini bentuknya. Terus sama ada 3 ruang saniter XYZ. Oke, ada langsung aja ya. Karena ini aku kebetulan dapat yang tipe ini, tipe B. Udah kelihatan ya? Nah, jadi buat pertama-tama dalam buat desain ini tuh yang pertama kita harus bikin denahnya sesuai dengan pembagiannya. Sorry agak lemot. Bang Aryo, yang item-itemnya maaf bisa dihilangin nggak ya? Item-item ya? Oh, sorry. Nah, itu dia. Sama di atas masih ada, Bang, di dekat toolbar. Ini kayaknya nggak bisa dihilangin ya yang ini ya? Iya, ya nggak, Bang? Wah, ada lagi, Bang. Besar Iya, tuh. bentar. Oke. Nah, udah kan? Dah, makasih, Bang. Nah, terus yang pertama itu kita desain terkait gedungnya, denah gedungnya. Nah, karena aku dapat yang tadi tipe yang H itu tadi bentuknya, jadi aku desain kayak gini, sama
tadi itu juga ada terkait peletakan ini ya, saniternya. Kemudian dapat 4. Nah, ini nanti untuk yang kalian dapat tipe apa, denahnya sama berapa lantai, sama saniternya itu nanti balik ke ini, ke asisten kalian masing-masing sebenarnya. Nah, terus yang pertama direncanakan itu kalian bikin denahnya sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan yang ada di layout tugas kalian. Misalkan harus 20, harus 50, atau ini nih bikin. Nah, kemudian kalian bikin ruang saniternya dan peletakannya sesuai dengan yang di sini, di ketentuan layout denahnya. Nah, setelah itu, dalam sesuai dengan ininya, sesuai dengan perencanaan ininya, tugasnya, yang pertama itu merencanakan jaringan air bersih. Nah, dalam merencanakan perencanaan air bersih, yang pertama itu kita bikin shaft-nya. Kita bikin shaft yang gunanya itu kayak buat controlling dari pipa-pipa yang ada di pipa-pipa yang di saniter ini. Nah, kemudian aku tampilin samping. Nanti kalian bikin juga 3D. Nah, terus yang pertama nanti kalian bikin air bersih. Air bersihnya nanti ini dihubungin ke tiap-tiap alat plumbing kayak keran, ada lavatoir, ada kloset, sama bak cuci tangan. Itu kalian hubungin dari shaft. Jadi patokannya itu dari shaft, lalu kalian hubungin ke tiap-tiap alat saniter. Nah, kemudian setelah dari dari kebutuhan air bersih, kalian lanjut ke grey water. Nah, sebenarnya kalau buat grey water itu konsepnya hampir sama kayak air bersih, cuman dalam pemasangan bentuk pipanya dia beda, dia bentuknya tidak sama kayak nih, kurang lebih. Dia bentuknya beda sama air bersih. Air bersih ini kan bisa dilihat ini kayak 90 derajat. Sedangkan kalau air ini grey water, grey water aku ini ya. Gambarnya kuning, warnanya simbolnya. Ini enggak 90 derajat. Karena ketika grey water itu nanti misalkan penuh atau ini, dia nggak mengalami kayak tekanannya balik gitu. Jadi sebisa mungkin dia nggak balik, misalkan dia dari sini, dia nggak bakal balik naik gini. Karena dia memiliki tekanan, karena ya isinya itu tadi, kotoran-kotoran. Kalau air bersih kan cuma air biasa. Itu. Habis itu lanjut ke black water. Nah, kalau bedanya grey water sama black water itu dipasang di bagian kloset yang isinya, karena ini nanti mungkin larinya itu nanti ke septic tank akhirnya, jadi kayak isinya tuh kayak tinja gitu-gitu. Sedangkan kalau yang grey water tadi itu dari floor drain, habis itu dari bak cuci tangan, sama dari urinoir gitu. Nah, setelah 3 ini tadi, lanjut ke perencanaan sistem air hujan. Nah, sebenarnya kalau sistem air hujan itu tujuannya itu menangkap tangkapan air hujan, kemudian dimanfaatkan kembali. Karena konsepnya ini kan green building ya, jadi kita mereuse air hujannya tadi untuk dipakai kembali ya. Jadi ini kayak peletakannya itu kayak dia tangkapannya itu di atas gedung. Sorry ya, ini nggak kelihatan
nggak kelihatan gedungnya, tapi ini 8 lantai gitulah. Nah, dari tangkapan ini dia akan dikumpulkan dari saf-safnya ini, lalu dialirkan menuju ke penampung air hujan. Nah, dari penampung air hujan nanti dia bakal dimanfaatkan kembali. Terus yang terakhir ada hidran. Nah, kalau buat hidran ini dia fungsinya kayak alat ini ya buat sumber air dari kalau misalnya ada kebakaran. Nah, sebenarnya kalau mengacu dari SNI yang ini, SNI yang ini, SNI Sistem Pemadam Kebakaran, jenis pemadam kebakaran itu sebenarnya ada 3. Ada yang pilar, box, sama sprinkler. Tapi waktu aku dulu, asistenku nggak minta untuk dibikinin sprinkler. Karena itu nanti juga balik kembali ke permintaan dari dosen-dosen asisten kalian juga. Aku hanya disuruh bikin pilar yang lingkaran-lingkaran di pilar, mungkin aku hapus dulu ya. Nah, yang ini pilar itu yang kayak yang lingkaran-lingkaran ini. Itu nanti buat peletakannya juga ada di SNI. Habis itu sama hidran box. Hidran box itu yang kotak yang nempel di dinding itu yang kayak di FTSP itu juga ada tuh. Kayak gini. Nah, fungsinya kenapa kok aku nggak milih pakai sprinkler? Karena sprinkler itu lebih cocoknya kayak pembuatannya prakteknya itu di hotel. Jadi dia di tiap kamar itu kayak ada semacam penyemprot air dari atasnya itu, kayak fire detector lah kasarannya. Nah, itu biar dia tuh nanti langsung keluar air dari atasnya. Aku nggak pakai sprinkler karena menurutku udah cukup, dan juga karena kantor itu juga ruangannya juga terbuka, jadi ya lebih mudah lah penanganannya dari hidran box ini. Gitu sih. Sama aku mau nambahin yang jelasin yang ini lagi ya. Sorry. Sama yang ini sumber air dari air bersih. Nah, untuk sumber air bersih itu kita nanti akan menghitung kebutuhannya air bersihnya dulu untuk luas kantornya. Luas kantor juga berpengaruh sama dari beban tiap alat plumbing ini per saniternya ini. Nah, kemudian setelah kita menghitung dari kebutuhan air bersih itu, kita nanti bisa dapat dimensi dari ground reservoir sama roof tank-nya. Ini bakal sesuai sama perhitungannya. Nanti kita menghitung dulu, nanti baru dapat dimensinya ini berapa luasnya. Gitu sih. Sama notasi. Nah, kalau terkait notasi ini, contoh air bersih. Notasi ini gunanya buat menghitung diameter dari tiap pipa dari alat plumbingnya ini. Jadi misalkan A38. A38 sampai sini A39 itu nanti diameter pipanya berapa. Sampai semuanya ini. Ini semuanya ini sebenarnya harus dihitung dulu terkait untuk beban unit plumbingnya. Jadi urinoir itu berapa, ininya berapa, itu nanti bakal ngaruh. Dan nanti ini juga ngaruh ke terkait RAB. Jadi ini sama juga ya, setiap pipa air bersih, pipa air buangan, sama pipa air buangan grey water, black water. Oh ya, sama fan, belum aku jelasin fan. Fan. Nah,
fan. Jadi pipa fan itu fungsinya dia mencegah dari aliran air buangan agar nggak balik fungsinya gitu. Jadi kayak dia memberikan tekanan. Nah, makanya di sini fan-nya ini ku pasang di bagian alat-alat plumbing yang ada grey water, black water-nya. Terutama di ini ya, di alat plumbingnya. Kayak di ini urinoir, terus di bak cuci tangan sama di kloset. Nah, yang di floor drain nggak aku kasih karena emang nggak terlalu ngaruh juga sebenarnya. Itu aja sih mungkin. Oke, Bang Aryo, makasih Langsung banget. Ya, makasih banget, Bang. Ini mau langsung tanya jawab atau gimana, Bang? langsung tanya jawab aja nggak apa-apa. Oke, sebelum tanya jawab, mungkin aku mau review dulu ya apa yang udah dijelasin sama Bang Aryo tadi. Jadi kan teman-teman udah tahu, udah jelas banget itu tuh langkah-langkah secara singkat gimana caranya kita menyelesaikan tugas plumbing. Nah, sebelum itu ada yang paling penting, teman-teman harus install dulu AutoCAD-nya. Setelah teman-teman install, kan teman-teman pasti punya layout lagi. Layout yang dikirim oleh dosen mampu di Google Classroom. Nah, dari layout tersebut, nanti tentunya teman-teman bakalan asistensi dulu, karena di asistensi itu akan ada pembagiannya, sesuai kan itu layout macam-macam ya, ada yang 6 lantai, 7 lantai, 8 lantai, gedungnya A atau gedungnya B, karena setiap masing-masing orang itu beda-beda pada saat pengerjaannya, nggak kayak tugas kita yang biasanya di mata kuliah di kelas di Google Classroom ya, kan biasanya satu kelas tugasnya sama, tapi kalau tugas besar tuh masing-masing orang punya karakteristik yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, nanti setelah itu teman-teman ketika sudah tahu, teman-teman bisa gambar gedungnya, kemudian teman-teman gambar saniternya sesuai pembagiannya, setelah buat saniter, buat pipa saf, setelah pipa saf bisa buat jaringan air bersih. Jaringan air bersih ini tentunya dibarengi dengan ground reservoir sama roof tank. Terus teman-teman juga nanti bikin grey water, tahap selanjutnya nanti bikin black water, kemudian ada pipa fan, habis pipa fan ada pipa air hujan. Nah, setelah pipa air hujan, nanti teman-teman bikin untuk pemadam kebakaran, termasuk sprinkler dan hidrannya. Nah, semuanya itu nanti setiap tahapan dari masing-masing alirannya, dari air bersih, black water, grey water, tentunya teman-teman bakalan kasih notasi di masing-masing pipa, di masing-masing lekukan, di masing-masing saniternya. Selain notasi juga ada diameter. Nah, kenapa? Kenapa sekalian? Karena kalau aku boleh saranin, biar teman-teman nggak bolak-balik gitu. Jadi lagi bikin air bersih, sekalian bikin notasi sama dimensinya. Nah, nanti teman-teman juga bisa kerjain di Excel buat ada perhitungannya yang disesuaikan dengan SMI. Nanti bisa perhitungan itu akan masuk ke laporan plumbing teman-teman. Jadi kalau boleh aku saranin itu tadi satu persatu gitu. Dari air bersih sekalian notasi sama dimensi, bikin Excel-nya supaya nanti tinggal jadi di-copy ke laporan teman-teman. Nah, mungkin kayak gitu. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Bang Aryo? Ada juga sih sebenarnya kalau misalkan mungkin kalian masih belum paham dari penjelasanku, kalian juga bisa ngelihat di YouTube. Itu juga ada abang-abang dulu juga bikin tutorial terkait plumbing. Bisa aja dicek. Bentar. Sorry. Belum bisa screen ya? Oh iya dah. Belum, Bang. Di YouTube tutorial tugas plumbing gitu. Itu yang bikin dari abang-abang 2015 kalau nggak 16 kalau nggak salah. Dan itu juga penjelasannya lebih detail juga. Dia mulai dari tahapan pembikinan laporan,
terus desain denah, air bersih, nyari notasinya gimana, juga itu dijelasin lebih detail. Ya. Mungkin bisa dikasih informasi Bang nama YouTube channel-nya Oh apa? iya, lupa. Barangkali ada yang mau langsung eksekusi nih, langsung searching di YouTube-nya masing-masing. Udah share screen belum? Nah, udah ada. Nah, jadi ini ada 1 sampai 10 video dari mulai desain laporan sampai yang terakhir perhitungan BOQ RAB. Itu yang ini bakal bantu juga sini, lumayan juga bantu sih, dan ini penjelasan juga lebih detail gitu sih. Iya, Jangan lupa juga betul. di-subscribe. Nah, Loncengnya Bang sekalian. oh loncengnya, ini loncengnya. Nah, Nah, mantap. yoi. Nah, makasih banget Bang Aryo udah ngingetin ada YouTube channelnya Bang Aulia Arif. Mungkin sedikit informasi aja, Bang Arif itu abang-abang kita angkatan 2015. Beliau juga Kosema angkatan 2015 dan videonya itu benar-benar bermanfaat sih buat adik-adik tingkatnya karena di saat angkatan kita juga ya, yuk waktu 2018 Tubas tuh kita ketolong banget ya kan? Bener banget. Apalagi waktu itu kita kan di rumah aja kan lu. Iya. Nah, Tuh ada yang tanya Bang, ada channelnya Bang Aryo ada nggak Bang? nggak ada sih. Ya nggak ada, sayang banget. Oke, jadi nanti teman-teman bisa buka channel YouTube-nya Bang Arif tadi. Mungkin dijelasin lebih detail step-stepnya gimana cara bikin pipa air bersih gitu-gitu. Dan silahkan mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman 19? Izin, Mbak, Bang. Ya, Yusuf, silakan. Sebelumnya aku mau nanya, Iya, Yusuf, maaf di unmute. Masih ya unmute? Mbak tadi kurang kondusif, Mbak. Oh iya. Ini buat tentornya ini itu berapa kali ya, Mbak? Apakah cuma ini doang? Itu atau ada tentor-tentor yang lain yang selanjutnya gitu pertemuannya. Terus kalau menurut aku Mbak tadi kan Bang Aryo ngejelasinnya itu lebih ke cara gimana membuat pipa, terus udah lebih menjurus ke AutoCAD-nya kan. Nah, kalau dari aku sendiri itu sih terlalu cepet gitu. Jadi kita kan masih awal-awal juga nih, masih awal kuliah, aku asistensi itu baru 1 kali dan itu baru pembagian aja. Dan itu ntar hari Rabu itu udah asistensi yang kedua dan itu aku baru disuruh bikin sampai bab 2. Dan aku bab 1 tuh udah, aku bab 2 tuh mau selesai. Terus aku di situ agak sedikit bingung tentang kriteria-kriterianya gitu, Mbak. Kriteria apa namanya pipa yang dipakai atau apa namanya kloset-kloset yang lainnya gitu. Nah, aku masih sedikit bingung ke situ sih. Jadi belum terlalu menjerus ke dalam AutoCAD atau gambar-gambar yang lain. Itu sih cukup. Oke Yusuf, makasih ya buat pertanyaannya, bagus banget. Kita jawab dulu pertanyaan pertama tadi terkait e-tutor ini. Apakah akan dilaksanakan lagi atau tidak? Mungkin dari Mbak Diani atau Mbak Neisha bisa menjawab. Masuk. Iya, silakan. Jadi untuk tutor selanjutnya itu mungkin bakal diadain hari Kamis, tapi itu lebih ke untuk tugas besar sistem penyediaan air minum untuk angkatan 2018. Begitu. Oke, berarti 1 kali di awal ini aja ya, Mbak? Iya, benar sekali. Jadi, semisal teman-teman ada yang mau ditanyain hari ini, mumpung waktunya juga masih lumayan lama, jadi tanyain aja. Mungkin nanti Bang Aryo itu bisa bantu gitu.
Oke, Mbak Diani. Nah, untuk pertanyaan pertama, aku kembalikan dulu ke Yusuf. Gimana Yusuf, sudah terjawab? Oke Mbak, sudah. Oke, Berarti cuma 1 kali. iya betul. Untuk pertanyaan kedua, nih mungkin lebih ke tutor kita yang kece banget nih, udah digerai rambutnya. Tadi pertanyaannya terkait saniter. Gimana nih Bang? Saniter dan kriteria desain dan segala fafifu detail di plumbing tuh Bang. Sorry, tadi agak putus-putus ya. Tadi pertanyaannya siapa yang tanya nih? Masih Yusuf juga? Iya, Atau masih Yusuf. oh dia lebih tanya ke yang bab 2 ya? Iya, betul Bang. Nah, sebenarnya oke aku share screen lagi. Nah, dari bab 2 itu kan isinya kayak kriteria desain yang dibutuhkan dalam perencanaan plumbing. Kriteria ini dapat mengacu ke SNI 8153/2015. Jadi patokannya itu adalah dari SNI ini, yaitu ini SNI-nya 8153/2015. Ini semuanya ada di sini. Nah, buat isi dari laporannya itu sendiri, untuk bab 2 itu lebih ke dari ini, penyediaan air bersih. Jadi kayak penyediaan air bersih yang tadi itu, kebutuhannya tuh apa aja, bagaimana kebutuhannya. Ini kan. Terus yang selanjutnya, jadi ini lebih kayak isinya itu lebih kayak teori-teori dari SNI ini juga isinya. Nah, jadi kalau bab 2 ini emang kebanyakan teori, mulai lebih kayak panduan dari bikin plumbing ini kayak dari kebutuhan air bersih. Nah, habis dari kebutuhan air bersih nanti bagaimana cara ngitungnya. Ini ada 3 metode berdasarkan ini. Jumlah pemakai, jenis dan jumlah alat, unit beban. Ini juga ngambilnya, ini juga teori semua isinya. Jadi kurang lebih gitu sih, Yusuf. Iya, mungkin di bab 2 ini tuh teman-teman juga harus lebih rajin buka SNI, buka buku plumbing mungkin kalau dari dosen pengampu disarankan untuk install e-book-nya kalau ada. Jadi rajin-rajin aja karena itu kebanyakan teori, gambar, rumus-rumus, begitu ya Bang Aryo? Yoi, bener banget. Nah, aku kembalikan lagi ke Yusuf, gimana sudah terjawab? Sudah Mbak, baik. Terima kasih Mbak Bang. Oke, sama-sama Yusuf. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain. Mbak, aku mau nanya Mbak. Iya, Asa Bagus silakan. Kan ini Mbak, aku juga udah agak berisik, maaf ya Mbak ya sebelumnya. Apa, Mas? Ini Mbak, cara perhitungan menghitung air bersih itu gimana Mbak kebutuhannya? Soalnya aku udah dikejar itu juga tuh Mbak, ditanyain sama asisten. Kan ini juga lagi tutor masalah plumbing, jadi aku kan sebelumnya cuma ngebahas AutoCAD, namun aku masih bingung di sini nih Mbak. Perhitungan air bersih itu maksudnya gimana? Terus pakai rumusnya apa aja gitu tuh. Masih ya belum ada gambaran lah gitu Mbak. Cukup sih. Oke, berarti pertanyaan dari Asa ini terkait bagaimana cara perhitungan kebutuhan air bersih, kayak gitu ya. Silakan mungkin Bang Aryo bisa ditanggapi. Sorry aku off cam bentar ya. Nah, kalau pertanyaan Asa tadi yang terkait menghitung air bersih, sebenarnya kalian dibagi sama dosen kalian nggak sih terkait kayak file mungkin buku atau e-booknya atau SNI mungkin? Apa tadi yang tanya? Asa. Asa. Halo?
Halo Asa. Iya, gimana Bang? Mbak, putus-putus ya Mbak? Kalian dikasih sama dosen kelas kayak materi-materinya nggak terkait buat panduan plumbing ini nanti pakai referensi mana aja gitu? Kalau untuk materi-materinya sih nggak dikasih Bang, Mbak. Cuma dikasih SNI sama SNI yang 2015 sama SNI 2017 aja Bang, Mbak. Kalau ini kelasnya Gimana untuk kalau sebenarnya ini ya, kalau terkait masalah perhitungan gitu sebenarnya balik lagi ke dosen pembimbingnya masing-masing. Kalian bakal dapat materinya dari dosen-dosennya itu sebenarnya. Ya ini mungkin aku ini aja ya, aku liatin contoh perhitungan aku. boleh di Zoom mungkin Bang Aryo? Bentar, baru nge-scroll Mbak dulu. Oke. Nah, bab 3 nih kayaknya. Jadi buat menghitung kebutuhan ini masih kurang zoom nggak? Masih kecil. Iya, cukup Bang. Nah, buat menghitung kebutuhan kebutuhan air bersih itu sebenarnya ada 3 metode. Aku jelasin singkat aja ya. Nah, ada dari jumlah penghuni, jenis jumlah alat plumbing, sama unit beban alat plumbing. Buat teknisnya itu nanti dipakainya itu pakai KID yang paling gede. Ini terkait cara ngitung dari jumlah penghuni. Jadi kita ngitung luas dari denahnya itu, luas 1 lantai, habis itu dikali total lantainya. Nah, habis itu dikali pakai luas gedung efektif ini. Ini asumsi ya, 60-70%. Kalian bisa milih 60, 61, 62, sampai 70, terserah. Nah, habis itu diasumsikan lagi jumlah penghuni itu segini. Lalu kalilah kayak gini. Aduh, sorry. Nanti ini buat nyari penghuninya terlebih dahulu dari luas ininya. Luas efektifnya tadi dikali sama jumlah penghuni dapatkan segini. Nah, ini berarti kan perhitungan dari jumlah penghuni sekantornya ya. Nah, habis itu ngitung lagi terkait jumlah kebutuhan air bersih dengan pemakaian 100 liter orang, ini juga asumsi. Dapatnya segini. Nggak ada ya? Iya nih, nggak ada nih. Pokoknya seginilah, 108 nih kali 100. Nah, habis itu ini 20% untuk mengatasi kebocoran. Dapatnya segini. Habis itu nanti dapat untuk mencari KH-nya gini-gini. Nah, makanya sebenarnya aku juga nggak bisa jelasin secara detail ya terkait perhitungan, karena itu sebenarnya juga lebih ke di kelas kalian dari dosen pembimbingnya. Itu, jadi dia bakal lebih jelasin lebih detail lagi. Itu sih. Ya, betul banget. Jadi kalau nggak salah itu tuh ada juga di buku Morimura, teman-teman, di buku Morimura itu buku plumbing yang jadi acuan buat pengerjaan tugas besar ini. Jadi, ya betul. Aku review ya untuk perhitungan kebutuhan air bersih itu nanti teman-teman tuh menghitung dulu berdasarkan jumlah penghuninya. Itu bergantung teman-teman dapat berapa lantai gedungnya, dihitung dulu per lantainya berapa, nanti dikali jumlah lantainya, entah 6 lantai, 7 lantai, atau 8 lantai. Nanti teman-teman juga menghitung luas efektif totalnya, terus perkiraan jumlah penghuninya tuh berapa,
dengan cara luas efektifnya dibagi luas akses satu orangnya, terus nanti juga dihitung sesuai dengan rumus tadi, ada QD, ada Q maksimum, kemudian ada QM maksimum, dan lain sebagainya. Mungkin nggak bisa disampaikan lisan secara detail ya, karena kan kalau dilisankan pun teman-teman harus ngelihat rumus gitu, ngelihat bukunya, kayak gitu. Aku kembalikan lagi mungkin ke Asa, apakah sudah terjawab? Oke Mbak, terjawab. Cuman ini aku pengen nanya lagi Mbak, bentar, yang katanya ruang efektif kan tadi kepakainya berapa? 60 sampai 70% tuh Mbak. Nah itu tuh Iya. kita yang nentuin atau udah ada ketentuannya sendiri Mbak dari dosen gitu? Mau Oke. jawab ya? Silakan Itu Bang Aryo. lebih terserah ke ininya, ke kaliannya memilih. Pokoknya rentang angkanya tuh dari 60 sampai 70%. Itu sih. Mau nambahin, mungkin kalau misalnya ada angka-angka seperti itu, antara A sampai B, misalnya 60 sampai 70, itu kan kembali lagi ke teman-teman sebagai perencana nih, yang ngerjain tugasnya. Tapi yang pasti harus konsisten, misalnya dari awal ngambil angka yang paling kecilnya di antara rentang itu, seterusnya pakai yang paling kecil, kayak gitu. Kayak tadi waktu gambar gedung, kan ada 120,150 misalnya untuk panjang sisi mana gitu. Nah, mau ambil yang kecil atau yang besar, nanti disesuaikan. Sisi yang lainnya juga kalau ambil kecil, kecil semua. Kalau mau ambil besar, besar semua. Kayak gitu. Gimana Asa? Aku kembaliin lagi. Oke, cukup Mbak. Makasih Abang Mbak. Oke, terima kasih kembali. Yoi. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak usah malu-malu. Nggak akan dimarahin kok. Kalau enggak PC, kalau malu. Ya, bisa private chat mungkin namanya di identitasnya dilindungi, Iya, boleh. ganti boleh. Monggo yang masih kepo. Mbak, izin aja Mbak, Bang, izin aja. Ya, silahkan Abel. Itu kan di AutoCAD tadi itu ada 8 atau 9 lantai gitu ya Bang. Itu tuh kita nge-apain saniternya itu kita masukin ke 9-nya atau cuman satu ya Bang? Atau cuman cuman pipanya aja Bang, ada 9 lantai gitu Bang. Soalnya nggak kelihatan kali sih Bang di AutoCAD Bang tadi. Oke Abel, silahkan Bang Aryo bisa Tadi ditanggapi. aku ini ya, ribuan pertanyaan. Jadi kayak tadi terkait ke alat saniternya ya. Kenapa Iya, enggak kayak bertumpuk-tumpuk 9 lantai gitu ya? iya, jadi Abel tuh bertanya, saniternya digambar di satu lantai aja atau di setiap lantai ada gambarnya atau di setiap lantai hanya jaringan pipanya gitu Bang. Oke, aku mau jelasin. Nah, sebenarnya waktu awal aku bikin tuh sebenarnya 9 lantai, tapi itu dikarenakan permintaan dari asisten, dia suruh nampilin, dia minta untuk saniternya dibikin jadi satu, diletakin di lantai paling atas. Jadi makanya buat saniter-saniter yang di bawah itu semua aku hapus. Itu sih, Abel. Iya, jadi berarti hanya di lantai dasar aja ya Bang Aryo? Lantai paling atas dulu. Oh iya, paling atap. Seperti Iya, itu paling Abel? atas. Bang, itu jaringan pipanya gimana Bang? Nah, kalau terkait jaringan pipa, aku ngasih saran aja ya, sharing lagi. Biar lebih, sebenarnya kalau AutoCAD ini tricky sih sebenarnya ya, kayak pinter-pinteran kalian ya. Sebenarnya biar lebih memudahkan dalam penyusunan kayak gini, ini kalian bikin satu lantai dulu, kayak gini misalnya.
Nah, setelah itu kalian tinggal kayak copy-copy aja ke lantai atasnya. Jadi caranya dari shaft-nya kalian naikin sesuai dengan tinggi lantai kalian. Semisal lantai 1, lantai 2 itu jaraknya 4 meter. 4 meter ya, 4. Nah, segini ini 4 meter nih. Nah, setelah itu kalian copy ininya, jaringannya. Sorry, aku matiin dulu. Biar lebih gampang kalian matiin denahnya. Oh, gini aja. Bentar. Nggak kelihatan ya? Oh, sorry. Mungkin layernya dipindahin dulu. Udah. Oke. Masih ketutup, sorry. Habis itu kalian blok. Nah, aku matiin notasi dulu. Kalian blok ininya, biar lebih gampang kan. Tinggal kalian copy. Kalian paste ke sini. Ke ujungnya sini. Nggak kelihatan, sorry. Nah, itu sampai lantai sesuai dengan pembagian tugas kalian. Makanya kalau aku ada saran sebenarnya, kalau buat desain ini sebenarnya kalian lebih fokusin ke satu lantai dulu. Kalau satu lantai udah emang benar-benar beres, udah benar-benar ya udah bener lah. Baru kalian bisa tinggal copy-copy ke lantai berikutnya. Gitu sih. Oke, Bang Aryo, terima kasih penjelasannya. Aku kembalikan lagi ke Abel. Gimana, Abel? Sudah terjawab? Sudah, Mbak. Makasih, Bang. Oke, selanjutnya ada yang tanya di private chat nih. Mbak Lulu, izin mungkin aku mau tanya sedikit. Tadi kan air bersih itu 90 derajat tegak lurus ya, Mbak. Kalau untuk grey dan black water itu berapa derajat ya, Mbak? Makasih, Mbak Lulu. Silakan, Bang Aryo. Oke, kalau buat yang nah, sorry ini aja. Kalau buat yang buat air buangan itu kalian bikin bisa 45 derajat. Jadi kayak ini bisa dilihat. Ini kan dia nggak bentuk siku-siku ya. Kalian bikin 45 derajat aja. Caranya gimana? Nah, caranya oh ya, aku lupa jelasin juga, mau nambahin. Kalau bedanya air bersih, air buangan, ini kan mereka ini di bawah ya, letaknya ya. Nah, kenapa sih harus di bawah? Karena air buangan ini nggak boleh lebih tinggi dari air bersih. Karena ketika pipa, semisal nanti sewaktu-waktu pipa air buangan ini bakal bocor, mengalami kebocoran, itu kalau misalkan tempatnya lebih tinggi daripada air bersih, nah bocorannya itu nanti bakal netes ke air bersih. Nah, makanya itu bakal mempengaruhi ke kualitas air bersihnya ini lagi. Jadi, didesain untuk air buangan sama
air buangan ini itu harus lebih rendah dari air bersih. Nah, kalau untuk derajatnya itu bisa dibikin 45 derajat lah kayak gini misal. Biar nggak 90, nggak kayak gini. Itu sih. Loh, Iya, oke, mungkin cukup untuk saudara yang bertanya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Mbak Lulu izin tanya, maaf ya Mbak sebelumnya karena aku belum paham banget sama gambar AutoCAD-nya. Buat dana saniter itu ukurannya berapa ya Mbak? Makasih Mbak Lulu. oh buat ukuran saniter itu nanti sebenarnya balik lagi ke ini, ke asisten kalian. Kalau aku dulu emang dimintanya, tadi aku agak lupa emang ukurannya berapa. Ngelag ya? Iya Bang. Oke, sambil nunggu, mungkin ada yang mau nanya lagi, bisa ditampung. Wah, kalau private chat nih serbu ya. Gak apa-apa, ayo tanya aja di private chat, nanti aku sampaikan. Silakan Bang Aryo. Buat ukurannya tadi habis aku ukur buat panjangnya itu 9 meter, sama buat lebarnya itu 8 meter. 8 meter. Ya, buat yang bertanya berarti 9 kali 8 meter kalau yang Bang Aryo. Tapi kayak gini tuh nggak pasti kan ya Bang ya, karena balik Iya, nggak lagi. pasti. Balik lagi ke permintaan asisten. Sebenarnya ya itu tadi, ada asisten yang minta ini beda sama dosen asisten yang lain. Kayak aku tadi, misal untuk yang ini hidran, ada yang pakai sprinkler, ada yang enggak. Jadi gitu. Balik lagi ke asisten masing-masing. Ya, untuk ukuran saniter pun nanti jangan lupa ya teman-teman, ada temboknya tuh di situ, Oh jangan iya nih, sampai tembok. dilupain. Tembok ini ya, yang tadi ukurnya dari sini sampai sini. Kalau yang sampai sini, sorry. Nah, sampai sini. Kalau yang ini tuh temboknya. Jadi aku bikin asumsi tebal temboknya itu 0,2 meter. Ya, begitu mungkin untuk saudara penanya di private chat. Ada pertanyaan lagi Bang. Selanjutnya, izin bertanya Mbak Lulu, untuk perhitungan RAB-nya itu gimana ya Mbak? Soalnya saya masih bingung gambaran dari RAB-nya Mbak. Oh iya, sorry Gimana nih aku Bang lupa Aryo? nampilin RAB ya tadi ya. Ya, monggo. RAB. Nah, jadi RAB itu lebih ke ngitung kayak kebutuhan biayanya. Nah, jadi kita nanti ngitung setiap alat kebutuhan yang digunakan, mulai dari pipa, mulai dari peralatan plumbingnya juga. Nah, ini kayak bisa dilihat nih, kayak contohnya nih alat plumbing segini. Ini 192 ini total dari ini ya. Jadi kan aku dapat 4 ini 4 saniter sama aku 8 lantai. Nah, sedangkan untuk jumlahnya itu dari sini. Nih, untuk satu saniter itu ada 6 kloset. Bang Aryo, maaf sebelumnya di aku share screen-nya masih AutoCAD. Oh, masih AutoCAD. Sorry. Iya.
Udah? Ya, sudah. Nah, aku ulangin ya. Jadi, BOK RAB itu terkait tentang perhitungan jumlah biaya terkait semua kebutuhan dari proyek plumbing ini. Mulai dari alat plumbing ini, kloset duduk, terus ada pipanya juga, itu per diameter, ada peralatan-peralatannya kayak tambahan pompa, ground reservoir, roof tank, terus ada juga aksesoris nanti, terus pipa juga, aksesoris, pipa lagi, pipa, aksesoris, sama pipa juga, pipa lagi. Nah, itu nanti sama nih juga peralatan tambahan. Nah, itu nanti dihitung dari jumlah untuk tiap dari total perencanaan kalian. Jadi misal aku mau jelasin yang ini alat plumbing. Nah, karena alat plumbing ini aku kan ada 4 saniter. Nah, untuk saniter itu kita ambil contoh kloset ya. Kloset untuk satu saniter itu ada berapa? Ada 6 untuk satu saniter. Karena semuanya kan sama kan, cuman beda ininya aja kan apa? Penempatannya aja sebenarnya. Ini juga ada 6, yang Y ada 6, X juga ada 6 sama. Tadi kan satu ini 6, 6, 6, 6, 24. 24 dikali 8 lantai. Ada satu lantai itu 24 kloset dikali 8 lantai. Jadi totalnya 192. Terus spesifikasinya ini juga nanti ngelihat di kayak internet terkait referensinya kayak klosetnya itu tipe apa, harganya itu berapa, terus nanti totalnya sekian, wastafel berapa, sekian, ini mereknya apa, sekian, sekian. Nah, itu kalau terkait BOK RAB. Ada lagi? Udah mungkin menjawab? Oke, terima kasih Bang. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Silakan, masih ada kesempatan. Ada lagi nih Bang di private chat. Mbak Lulu, aku mau tanya, kan tiap perhitungan pasti ada patokannya. Kayak misal tadi luas efektif tuh 60% sampai 70%. Nah, untuk patokannya itu ada di SNI atau gimana? Makasih. Oke, nah aku terkait patokan-patokan tadi itu sebenarnya kalau yang 60-70% tadi ya itu sebenarnya asumsi. Jadi kalian bebas milih mau 60, mau 70, 65, pokoknya rentan range-nya itu 60 sampai 70. Terus terkait sama yang ada beberapa juga yang ada di buku Tokyo Morimura itu terkait kebutuhan air bersih per orang tuh berapa sih rata-rata. Itu juga ada. Itu sih. Ada yang asumsi, dia ada yang asumsi, ada yang bersumber dari buku juga. Makanya itu nanti aku nggak bisa jelasin detail, karena itu nanti bakal lebih jelasin detail lagi sama dosen pembimbing kalian, dosen kelas. Itu. Oke, Bang Aryo, terima kasih. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Mungkin kalau masih ada sampai jam 9 untuk sesi tanya jawabnya. Monggo. Masih ada nggak? Kalau misal nggak ada, masih ada nggak Iya. nih? Yakinin dulu Mbak Lulu, kayaknya masih pada bingung tuh. Iya nih, yakin nggak nih? Kayak ini kesempatan emas gitu loh. Mumpung belum mulai ya kan, plumbingnya biar tahu nanti. Nah, Iya. ada nih Bang. Mbak Lulu, aku izin bertanya ya Mbak. Berarti untuk harga satuan barangnya nanti cari tahu sendiri ya Mbak, bukan udah ditetapin. Makasih ya Mbak. Gimana Bang Aryo? Ini nih ada fun fact juga nih, mau cerita sekalian ya. Boleh. Buat yang harga-harga itu kita cari sendiri juga. Kita cari sendiri juga di internet kan juga banyak. Kemarin tuh aku sempat cari di website Toto. Itu kan kayak merek ini ya, merek kloset ya. Ternyata ada yang harganya satu kloset itu kalau nggak salah 90 juta atau berapa gitu, aku lupa.
Makanya itu kayak aku nggak masukin karena ya emang nggak make sense saja sebenarnya. Itu. Iya, berarti kita bisa Iya, bebas cari bebas. dan bebas tentuin mau yang harga berapa gitu Iya, ya. sebenarnya 90 juta nggak masalah sih, kalau emang mungkin Sultan gitu. Boleh. Ya, untuk saudara penanya mungkin itu jawabannya. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Monggo, tanyanya langsung, ayo yang berani boleh langsung. Kalau mau private chat juga nggak apa-apa. Tanya langsung nggak apa-apa, nggak gigit kok. Iya. Ini yang on cam pada kemana ya Bang ya? Kok hilang? Ayo teman-teman. Masih ada 7 menit. Ayo kesempatan 7 menit terakhir untuk bertanya terkait tugas besar Pelambing. Kan masih banyak nih materinya tuh. Tadi kan kayak ada hidran, kayak tentang pompa air atau apa alat-alat pemadam, air hujan gitu. Kalau mau nanya boleh nah. Aku ngingetin lagi. Yang belum paham mungkin di bagian mana bisa ditanyain. Aku nanya dong, Bang, nanya Bang. Boleh nggak kalau kamu Muhammad Aulia Rahman. Boleh nggak kalau kamu yang nanya? Boleh? Boleh. Boleh Mbak. Aku kan ngulang gitu, aku kan ngulang paham bang. Pakai moderator. Maaf Bu moderator, kepencet. Oke, baik. Dikira mau nanya betulan. Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Salam ya buat Mbak Andiva sama Mbak Ega, Mas Aulia Rahman. Siap baru. Ya, Bang. Ada Bang Lalu mungkin tadi raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Boleh nanya, Bu? Oh, boleh. Silahkan. Aku mau nanya ke Mas Aryo. Mas Aryo, Iya, mau nanya dong masalah pipa pemadam kebakaran nih. Itu kalau boleh tahu, range jaraknya antara hidran dengan bangunan itu berapa ya? oh range-nya ya. Oke, aku jawab juga ya, sekalian nambahin. Monggo, Bang. Diperjelas lagi mungkin. Terkait jaraknya itu, ntar aku matiin. Jaraknya itu sebenarnya mengacu sama SNI yang ini, yang pemadam kebakaran. Jadi kayak hidran pilar itu berapa meter, hidran box berapa meter, sprinkler itu berapa. Nah, kalau dari gambar ini ngitungnya dari diameter ya. Jadi ini hidran pilarnya ditarik ke jari-jari. Jadi ini jangkauannya 50 meter untuk satu hidran pilar. Itu hidran pilar 50 meter. Nah, terus kalau untuk hidran box-nya hidran box itu sekitar 38 jangkauannya 38 meter. Itu saya SNI. Kalau yang sebenarnya aku kurang tahu ya, karena aku juga kebetulan nggak desain sprinkler juga. Nanti bisa lihat di SNI yang ini pemadam kebakaran itu ada ketentuannya untuk tiap jangkauan dari hidrannya, baik box, pilar atau sprinkler, sama penjelasan juga. Itu sih Mas Lalu.
Oke, Bang Aryo, gimana Bang Lalu? Saya kembalikan lagi. Sangat terjawab dan membantu. Terima kasih Mas Aryo. Baik, masih juga. Mantap banget emang Bang Aryo nih. Masih ada yang tanya lagi nggak? Ada dong. Oh, Mbak, maaf mau nanya. Untuk buku tadi jelasnya judulnya apa ya? Terus oh ini. untuk e-booknya bisa free download di internet kah? Makasih Mbak. Kalau Gimana Bang Aryo? Oke, aku menjawab ya. Kalau SNI itu ada semua kalau di internet. Tapi kalau yang bukunya itu, setahuku aku udah cari, nggak ada e-booknya. Jadi bukunya itu namanya ini. Bukunya referensi. Ini ya, perencanaan dan pemeliharaan sistem plumbing. Pengarangnya ini Tokyo Morimura sama Nur Bambang. Sebenarnya aku ada sih, mungkin yang aku ada bukunya tapi cuma satu. Ya ini ya yang mungkin kalian bisa ngeliat di camp. Ini bukunya. Ini kalau yang mau Jogja mungkin ambil aja, mau pinjam nggak apa-apa. Bisa. Ya, Ini cuma satu. Bisa pinjam mungkin ke Bang Aryo, teman-teman. Mungkin sudah cukup terjawab ya Bang. Ada lagi nggak nih? 1 menit lagi kesempatan untuk bertanya. Monggo yang mau bertanya. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, mungkin aku cukupkan saja untuk sesi tanya jawab. Makasih banget ya Bang Aryo udah menjawab dan ngasih tutor sebaik itu, sedetail itu menurut aku itu udah detail sih, karena dulu kan apalagi kita baru kenal plumbing, tugas pertama kayak bingung banget harus apa sih yang dilakuin. Nah, makasih banget ya buat Bang Aryo, buat waktunya, buat penjelasannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan aku mau minta waktu mungkin 5 menit, teman-teman bisa cek room chat, di situ ada Google Form. Nah, kita pengen tahu nih, teman-teman dari e-tutor malam hari ini, apa aja sih, gimana perasaannya, kita pengen tahu gimana perasaannya, gimana tanggapannya, mungkin bisa diisi dulu. Aku kasih waktu 5 menit. Monggo buat teman-teman. Sambil nunggu Google Form, Bang Aryo mungkin mau nyampein sesuatu nggak buat adik-adik? Iya sih. Pesanku aja sih ya. Boleh. Teman-teman yang sedang menghadapi tugas besar plumbing, kuncinya itu sebenarnya satu sih, konsisten dan niat. Gitu. Kalian harus ngerjain, itu harus ada progres lebih baik tiap minggunya. Biar apa? Biar nggak keteteran juga. Kalau dulu kami itu emang karena online ya, dan juga mungkin koordinasi dari asisten itu juga masih ada yang masih kurang juga, masih karena online juga. Jadi ya waktu dulu UTS-ku itu minta progres sampai aku lupa sampai segini lah pokoknya. Dan aku juga masih belum sampai situ, dan mau nggak mau aku harus ngejar progresnya itu sih. Tapi ya mungkin rasaku asisten kali ini juga mungkin udah bisa udah disusun dengan baik lah mungkin terkait rancangan ininya, progresnya. Iya, benar banget itu saran dari Bang Aryo tuh relatable banget di kehidupan nyatanya, karena jangan sampai kalian merasa mungkin ada 1 atau 2 yang progres asistennya tuh nggak ditagih, jadi di saat pas UTS tuh kaget gitu. Kaget pas mau UTS, waduh kok udah sejauh ini, aku belum bikin gedung, aku belum bikin saniter. Kan ada juga yang berpikir, oh UTS mungkin
perhitungan gitu, dikasih soal. Tapi kan kembali lagi ke dosen pengampu, pada saat kami 2018 itu UTS-nya mengumpulkan progres plumbing-nya itu sendiri. Gitu ya Bang Aryo ya? Yoi. Nah, dari Mbak Diani juga jangan ditunda-tunda guys, nubesnya ntar nyesel. Bener banget. Jangan menyesal pokoknya. Karena kayak sayang banget. Jangan sampai kalian jangan sampai berpikir nanti masih bisa ngulang, kayak aduh sayang banget. Jangan ngulang-ngulang deh, karena semester selanjutnya masih banyak tugas lain yang menanti teman-teman. Udah pada diisi belum ya? Mbak mau nanya. Oh iya, boleh banget Yusuf. Gimana Yusuf? Mbak, berarti untuk plumbing ini UTS sama UAS-nya itu dalam bentuk tugas ini ya Mbak, ngumpulin progres kita? Atau gimana Mbak? Mau jawab lu? Oke, silakan Bang Aryo. Belum tahu Yusuf sebenarnya. Itu nanti balik lagi ke dosen pembimbing. Karena dulu waktu aku plumbing, emang UTS sama UAS-nya emang ngumpulin progres. Nah, ketika tugas semester selanjutnya, aku kira juga bakal sama ngumpulin progres, tapi ternyata enggak. Bentuknya soal. Untuk yang tugas semester 5, drainase sama sampah, ternyata ngerjain soal, enggak ada yang ngumpulin progres sama sekali, UTS UAS-nya. Ya, Gitu. kembali lagi ke dosen pengampu teman-teman kayak gitu Yusuf. Gimana? Sudah terjawab? Oke Mbak, sudah Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Masih Bang. Udah pada diisi kan Google Form-nya teman-teman? Siapa yang belum? Harus diisi itu, wajib tuh. Udah Mbak. Mantap. Yang lain udah? Udah Mbak. Mbak. Wah. Udah Mbak. Nah, gini dong, ada suaranya. Kan jadi merasa ada audiens gitu. Makasih banget. Ada lagi dari Mbak Diani nih, jangan ditunda-tunda. Nanti ntar nyesel. Jangan kaget juga kalau tiba-tiba deadline final cuma dikasih waktu sehari. Nah, ini kayak pengalaman pribadi banget gitu ya dari Mbak Diani, ngasih tips buat kita semua. Nah, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, aku mau ngingetin lagi buat yang belum ngisi form, tolong diisi. Mungkin aku mau closing aja. Makasih banyak buat Bang Aryo selaku tutor. Sama-sama Mbak Lulu. Aku juga mau nyampein Boleh, dulu ya. silakan Bang Aryo. Mohon maaf pada teman-teman kalau misalkan aku jelasin memang kurang atau terlalu cepat atau bagaimana. Nanti juga misalkan kalian butuh bantuan ya bisa ngeliat di YouTube-nya juga ada itu penjelasannya lebih detail. Atau mungkin tanya ke yang lain Mbak Lulu, misal bisa, ke aku juga bisa, atau ke yang lainnya juga bisa. Itu aja. Oke, Bang Aryo. Iya, jadi jangan pernah sungkan untuk bertanya, baik ke Abang Mbak 18, 17, ataupun ke yang lebih tinggi lainnya. Wah, ada Bang Reynaldi, ternyata ngeri kata Bang Reynaldi. Makasih banyak buat teman-teman 2019 yang excited banget buat hadir di e-tutor malam hari ini. Kita nggak nyangka banget partisipannya lebih dari 100. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk recordingnya nanti insya Allah kita upload ke YouTube channel HMTL, tapi mohon bersabar karena pasti butuh waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih kembali.